Halo teman-teman, salam sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua dengan saya Bung Ropan. Dan kabar gembira tentunya bagi pecinta sepak bola, khususnya untuk tim nasional U20 yang akan bersiap dalam TC jangka panjang ke Korea mulai awal April dan sekarang sudah mulai dikumpulkan dan mereka akan terjun di dalam putaran final Piala Dunia U20 di mana kita menjadi tuan rumah. Kabar baik itu bahwa hari ini 20 Maret 2023 Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI telah menyetujui tiga pemain yang terus diperbincangkan, terus digaungkan. Ya, semua agak ragu apakah mereka ini cepat untuk dinaturalisasikan atau bagaimana, karena sudah sampai ke DPR setelah Presiden Jokowi menandatangani dan mengusulkan nama mereka, dan akhirnya ada kelegaan di mana tiga punggawa kita, ya, masing-masing Justin Quincy Hopner, Ivar Jenner, dan Raphael William Struijk sudah disetujui oleh DPR RI. Wah, sudah diketok, mereka diterima ya dalam rapat, ya disaksikan juga oleh PLT Menpora Pak Muhadjir Effendi, kemudian ada wakil dari PSSI, wakil ketua umum, mantan Menpora, Pak Zainuddin Amali, dan wakil ketua umum 2, ada Mbak Ratu Tisah yang hadir di sana. Dan semua fraksi, 9 fraksi itu setuju dengan ketiga pemain yang disebut tadi, yaitu Justin Hopner, Ivar Jenner, dan Raphael Struijk. Jadi ini yang saya bilang, ya, ini ada kabar yang menggembirakan tentunya, karena mereka sangat diperlukan oleh STY untuk berada di dalam tim kita dengan tiga posisi berbeda. Justin Hopner bermain sebagai bek tengah, kemudian Ivar Jenner itu ada di gelandang, dan Raphael Struijk ada di depan, bisa bermain dari sisi di winger. Dan nantinya pada besok, ya, pada tanggal 21 itu akan dibawa di paripurna, ya, untuk pengesahan mereka. Tapi dalam rapat Komisi 3 hari ini ada usulan-usulan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DPR RI bahwa udah nggak usah sesuai dengan proses perundang-undangan, karena mereka kan sudah diterima tadi, dibilang menyetujui dan kemudian akan dibawa dalam proses perundang-undangan, ya, akan diproses ini, ya, sesuai dengan perundang-undangan. Tapi sudah ditegaskan oleh Komisi 3 tidak usah lagi di perundang-undangan, harus sudah disahkan, ya, dalam rapat paripurna. Jadi mereka sudah sah dalam rapat paripurna dibawa ke proses perundang-undangan. Jadi nantinya tidak ada lagi masalah setelah dua komisi ini sudah menyetujui DPR RI. Sekarang bola itu ada di Kemenkumham untuk cepat mengambil pengukuhan mereka, ya, mengambil sumpah setelah semua proses ini berjalan. Jadi sekarang DPR RI setelah didesak banyak yang mempertanyakan, sekarang mereka bergerak dengan cepat, ya, langkahnya sat. Wah, luar biasa ini. Jadi saya juga harus berterima kasih kepada teman-teman di DPR RI, ya, di Komisi 3, Komisi 10 sudah mengambil langkah ini dengan baik sekali, dan mereka segera untuk menjalani proses selanjutnya pengambilan sumpah. Setelah pengambilan sumpah, kemudian mereka akan mengurusi untuk alih status mereka, ya, perpindahan ke federasi sepak bola, karena kan ini dari KNVB, Federasi Sepak Bola di Belanda, ke Indonesia tentunya setelah mereka menjadi warga negara Indonesia, sudah dapat paspor, dapat KTP, dan mereka resmi akan bermain nantinya di tim nasional kita untuk Piala Dunia U20. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya pikir seru, ya, menegangkan juga, terutama dari Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat ini, karena Hinca ini tahu dia mantan sekjen di PSSI, bahkan di PLT sebagai ketua umum, dan dia tahu selak-beluk, ya, dari dalamnya PSSI, sehingga dia banyak bertanya ini, dan itu bagus sehingga bisa dijawab dengan baik bagaimana langkah-langkah ke depan, karena berkejaran dengan waktu itu yang dikejar oleh Hinca, sehingga pengambilan ini, persetujuan ini tidak sia-sia. Begitu juga dari fraksi PDIP, PKS, ya, ada catatan-catatan yang mereka lakukan, tetapi pada prinsipnya
mereka menyetujui ini untuk demi kemajuan sepak bola kita. Nah, tentunya juga ini bagi PSSI suatu hal yang sangat baik dengan sudah disahkannya ketiga pemain tersebut. Sebenarnya ada 4 pemain ya, itu ada Jerome Anthony Bien Junior, ini dari Perbasi, dari basket, di mana diusulkan juga untuk bisa menjadi warga negara, naturalisasi, pemain dari Amerika Serikat, dan basket pasti akan lebih makin kuat ini. Karena sebelumnya kan di SEA Games yang lalu, ya di Vietnam mereka merontokkan dominasi Filipina yang selama ini menguasai bola basket, apalagi di SEA Games selalu medali emas, tapi Indonesia mampu menaklukkan mereka dan akhirnya menjadi sebuah sejarah dalam bola basket karena sudah ada beberapa pemain, mungkin ada 2 naturalisasi sebelum pada SEA Games yang lalu, ditambah dengan Jerome saat ini akan semakin kuat untuk menghadapi SEA Games berikut di Kamboja. Jadi bola basket ini mentargetkan mempertahankan gelar juga untuk bisa dapat medali emas. Tinggal sekarang sepak bola dengan ketiga pemain ini disetujui oleh DPR RI, ya ini menjadi tantangan buat Sintayong ya, untuk bisa benar-benar bekerja keras di dalam persiapan menghadapi Piala Dunia U20. Ya. Juga bagi ketua umum yang baru, Erick Thohir. Ya. Dan pasti Erick akan berterima kasih dengan persetujuan dari DPR setelah sebelum ini agak tertunda. Karena setelah Pak Jokowi menandatangani itu kan ada masa reses yang harus dilakukan oleh DPR RI. Sampai 13 Maret yang lalu ya. Setelah itu mereka baru bisa memproses ini. Dan saya pikir ini suatu langkah cepat. Kalau setelah itu sepekan kemudian dari 13 ya, sekarang 20 langsung ada pergerakan persetujuan itu, ya makanya diharapkan akhir Maret ini paling lambat ya, itu sudah mereka bisa mendapatkan pengukuhan mereka ya, pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia resmi dan menunggu alih status mereka ya, perpindahan federasi itu. Makanya dalam 10 hari ke depan bergerak dengan cepat dan itu hal yang luar biasa kalau ini tuntas pada akhir Maret ini. Udah lega di saat STI itu membawa tim ini ke Korea untuk berlatih dalam sesi jangka panjang menghadapi pertandingan pada bulan Mei karena dibuka kan pada tanggal 20 ya di Stadion Gelora Bung Karno di GBK pertandingan pertama. Nah, penutupannya di Stadion Manahan Solo. Yaitu pertandingan Piala Dunia U20 ini berlangsung 20 Mei sampai di 11 Juni. Nah, kita sudah dipastikan berada di grup A. Tinggal lawan kita yang kita belum tahu siapa. 3 lawan yang akan bertarung dengan kita di grup A. Masih akan menunggu dalam undian. Ya, dalam undian pembagian grup di Bali. Itu akan berlangsung pada tanggal 31. Ya, 31 Maret akhir bulan ini. Ya, syukur-syukur sebelum itu sudah tuntas Justin Hartner, Ivar Jenner, dan juga dengan Rafael Struijk ini, mereka mungkin minggu ini bahkan sudah diambil sumpah, sudah selesai, baru pengurusan lagi untuk perpindahan status mereka alih federasi mereka. Nah, ini kan enak bahwa kita sudah memastikan ya, yang selama ini tuh terus masih ngambang dipertanyakan ya oleh masyarakat, oleh netizen, sekarang sudah selesai dan DPR sudah mengerjakan tugas mereka dengan baik. Walaupun banyak dijelaskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seakan menohok, tetapi ya itu harus diterima. Ya, sebagai satu masukan ya buat PSSI juga untuk Menpora demi kebaikan dunia olahraga kita ini khususnya untuk persepak bolaan PSSI. Ya, semoga dengan langkah ini yang sudah diambil bahkan lebih cepat. Ya, kalau itu akan besok naturalisasi, ya maksudnya diproses lagi dalam perundang-undangan, sekarang mereka sudah sahkan lebih cepat. Ya, di paripurna nanti sudah disahkan di sini. Jadi hebat teman-teman di DPR RI ini untuk bisa bergerak menjawab tantangan ini dari masyarakat ini karena dianggap lambat dan sebagainya. Sekarang udah mereka tancap gas dan ditantang oleh DPR RI. Bisa nggak cepat sekarang dibalikin itu oleh DPR RI kepada pihak pemerintah, Kemenkumham atau pihak PSSI, Menpora untuk bergerak cepat setelah disetujui ini. Ya, itu oleh teman-teman DPR RI. Bisa nggak? Bahkan dalam 1 minggu ini ke depan sudah selesai. Kemudian mempertanyakan kapan penetapan nama-nama pemain
ini untuk Piala Dunia. Itu kan didasarkan ini bagus. Ya. Juga diminta oleh Hinca. Ya. Siapa-siapa yang sudah pasti masuk kan ini harus memang terbuka. Dan itu sudah dijawab oleh Ratu Tisa kan bahwa di awal April mereka akan umumkan semua dan kemudian nantinya di pertengahan Mei dia akan menentukan siapa-siapa yang pasti di 23 pemain. Jadi semua sudah terjawab dengan baik. Ya semoga berproses ke depan ini akan lebih cepat, ya, lebih baik buat kita sehingga ada ketenangan tentunya buat PSSI, buat penggemar sepak bola kita di seluruh Indonesia, Ketua Umum tenang, Menpora, ya bahkan ketiga pemain ya, termasuk dengan Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk ini, sehingga mereka juga tidak merasa bahwa proses mereka seakan terombang-ambing ya, tidak jelas, tapi sekarang sudah jelas dan pasti juga sudah sampai ke telinga mereka. Ketika disetujui oleh DPR RI sudah masuk ya, dan ini ada kegembiraan tentunya. Mereka akan lebih termotivasi lagi menjadi warga negara Indonesia dan menjadi pemain tim nasional karena bagi mereka ini suatu kehormatan ya. Kapan lagi bisa bermain di tim nasional untuk Piala Dunia? Ini jarang. Ya. Semua sudah berlangsung dengan baik. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk memberikan info-info tentang bagaimana proses naturalisasi yang sudah berlangsung dengan bagus di DPR RI dan nantinya akan ada paripurna, kemudian diambil sumpah dan akhirnya mereka sah dengan perpindahan federasi ya buat mereka untuk menjadi pemain tim nasional kita. Dengan Bung Ropan, ciao.